Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan nomor NPM 2021 14500 dari kelas S6F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ramadona, SE MPD. Pokok pembicaraan pada video kali ini yaitu bagaimana cara untuk menjadi guru yang disenangi dan guru yang dapat menjadi orang tua, sahabat oleh muridnya. Yang pertama adalah guru harus memiliki sifat empati. Nah, sifat empati ini dianggap menjadi, karena kita ini sebagai guru dianggap menjadi pengganti orang tua di sekolah. Jadi guru harus mempunyai sifat yang empati kepada semua muridnya. Nah, maksud dari sifat empati ini adalah guru peka terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh anak didiknya. Nah, terutama permasalahan ini ada dalam sistem pembelajarannya. Lalu empati ini juga dapat membantu kita sebagai guru untuk memahami watak dan karakter siswa-siswa yang berbeda. Yang kedua itu adalah guru harus ramah kepada semua siswa tanpa terkecuali. Ramah adalah sifat yang menyenangkan yang timbul banyak hal positif ketika kita menjadi guru. Nah, sifat ramah ini cenderung mempunyai energi positif gitu. Jadi kalau misalkan kita menjadi guru, agar dapat disenangi oleh siswanya, kita harus mempunyai sifat ramah. Maksudnya itu adalah kita bisa memulai menyapa murid terlebih dahulu. Walaupun terkadang kita lupa nama murid tersebut, kita bisa memanggil dengan nak. Misalkan ketika kita sedang berada di lorong kelas, nah, kita harus saat itu jam pelajaran atau sedang istirahat. Nah, kita bisa memulai dengan perbincangan, nak, mau ke kantin ya, mau makan ya, atau nak, bawa bekal atau tidak. Hal tersebut harus dilakukan oleh seorang guru agar guru tersebut menimbulkan sifat ramah terhadap muridnya. Jadi tidak selalu murid yang menyapa gurunya. Kita juga sebagai guru harus bisa menyapa murid terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada humoris dan dekat dengan semua murid. Nah, karakter ini dapat membuat suasana belajar di kelas itu jadi lebih santai dalam pembelajarannya. Karena bila seorang guru mempunyai karakter humoris, dapat membangun kedekatan kepada siswanya. Murid atau siswa yang sudah merasa dekat terhadap gurunya biasanya mempunyai sifat yang terbuka dalam hal apapun. Nah, murid tersebut bisa mulai bercerita nih ketika murid tersebut punya masalah atau perlu bantuan kepada gurunya. Nah, namun demikian, kita sebagai guru harus mempunyai sifat yang objektif atau adil kepada semua siswa tanpa terkecuali. Lalu yang keempat adalah guru bisa menginspirasi siswanya. Nah, guru ini biasanya dikagumi para siswanya karena dianggap sebagai sumber inspirasi. Oleh sebab itu, guru harus bisa menjadi inspirasi oleh muridnya. Apa aja sih yang bisa diinspirasi dari guru? Nah, kita sebagai guru bisa memulai dengan integritas, ketulusan, dan kejujuran dalam bekerja di dunia pendidikan. Hal ini bisa ditambah dengan pengalaman. Jadi kalau misalkan kita menjadi inspirasi itu, kita bisa menanamkan dalam diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita berintegritas, lalu bagaimana ketulusan kita dalam dunia pengajaran atau sedang mengajar gitu. Nah, hal ini ditambah biasanya itu guru itu menceritakan pengalamannya, bagaimana bisa sampai titik saat ini. Jadi dimulai dari pengalaman yang awal, lalu jatuh bangunnya juga bisa diceritakan ke siswanya. Hal ini dapat memicu
memotivasi atau dorongan siswa untuk mencapai cita-citanya. Nah, guru juga bisa menanamkan kepada siswanya bahwa cita-cita tersebut bisa ditempuh dengan berbagai macam banyak hal atau berbagai cara dan berbagai jalan. Jadi, bila cita-cita seorang murid itu adalah dokter, lalu dokter itu kan memerlukan suatu biaya, lalu banyak faktor, lalu juga faktor pendidikan yang tinggi atau kecerdasan murid. Nah, guru bisa memulai mendorong bahwa siswa tersebut bisa mencapai cita-citanya dengan berbagai macam banyak hal. Misal, siswa tersebut dari kalangan yang kurang mampu atau yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, hal tersebut atau cita-cita tersebut bisa diwujudkan dengan siswa rajin atau mendapatkan beasiswa. Jadi guru menanamkan bahwa cita-cita itu harus digapai dan cara menggapainya tidak hanya dengan satu jalan saja. Jadi guru bisa memotivasi siswa dan mendorong siswa untuk terus mengejar cita-citanya. Lalu yang kelima itu menjadi guru yang toleran. Nah, menjadi guru yang toleran ini bisa disampingi dengan disiplin namun menyenangkan. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, ketika kita menjadi guru, kita jangan terkenal menjadi guru yang terlalu kaku atau terkesan anti toleransi. Nah, hal tersebut biasanya banyak siswa yang tidak menyenangi atau justru tidak disenangi oleh siswanya karena dianggap kurang menyenangkan, lalu juga dianggap sebagai guru killer atau perfeksionis. Jadi kita sebagai guru harus menanamkan hal-hal tersebut. Lalu bagaimana nih kita menjadi guru di sekolah atau menjadi sahabat oleh muridnya? Nah, dari yang sudah saya bicarakan atau topik yang saya angkat, dari 5 hal tersebut merupakan kiat-kiat dari saya pribadi dan mencari referensi dari luar juga bagaimana menjadi guru yang disenangi, menjadi orang tua murid, lalu juga menjadi sahabat oleh murid. 5 hal tersebut dapat kita mulai terapkan dari hal-hal yang mulai kecil saja, mulai dari sikap empati. Saat ini kita harus mulai bisa menanamkan sifat empati kita terhadap teman atau di lingkungan kita. Lalu juga tadi ada sifat ramah. Nah, sifat ramah ini harus mulai kita jalankan. Jadi nanti ketika kita sudah menjadi guru, kita dapat lebih menuangkan lagi gitu hal tersebut. Lalu juga humoris ini berkaitan dengan karakter kita juga sebagai guru, bagaimana kepribadian kita sebagai guru. Lalu juga tadi juga ada memberikan inspirasi. Lalu yang terakhir itu kan menjadi guru disiplin dan toleran. Nah, hal tersebut merupakan suatu rangkuman atau ringkasan yang harus kita pelajari dan harus kita implementasikan kemudiannya. Baik, selain dari yang sudah saya sampaikan di atas, tidak kalah penting adalah dorongan dari guru yang kompeten. Nah, apa saja sih yang harus dimiliki oleh kompetensi seorang guru? Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengelola pembelajaran siswa dan pengembangan kecerdasan siswa, seperti memahami karakter siswa, memahami cara siswa belajar, lalu juga cara siswa kesulitan dalam pembelajaran. Nah, hal ini dalam kompetensi pedagogik ini juga dapat membantu siswa untuk lebih dekat kepada gurunya. Lalu itu ada kompetensi kepribadian. Hal ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas,
bahwa seorang guru itu harus mempunyai sifat yang empati, sifat yang humoris, lalu sifat yang mulia, berakhlak mulia. Nah, lalu yang ketiga itu ada kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi secara mendalam sehingga pendidik dapat membimbing peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Jadi pendidik itu harus mempunyai penguasaan secara mendalam tentang materi ajar yang ingin diajarkan kepada siswanya. Jadi ilmu tersebut harus benar, karena bila gurunya mengajarkan ilmu yang tidak sesuai, itu dapat berakibat fatal kepada peserta didiknya. Lalu yang selanjutnya itu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini berhubungan dengan cara berkomunikasi pendidik dengan peserta didik. Nah, tidak hanya itu, hal ini juga mencangkup dari komunikasi kepada orang tua, lalu juga sesama tenaga pendidik, dan juga masyarakat sekitar. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas adalah hasil dari referensi saya dan juga hasil dari saya mengamati media sosial maupun dari cara dosen mengajar. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa senang dan rasa nyaman siswa terhadap gurunya atau mahasiswa terhadap dosennya. Sudah selesai pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.